kembali di channel paling penting untuk ditonton. Gue Arya. Gua Sani. Dan ada kameramen. Kita di My Dirt Shit. Dan ada Saya Arya, masih di sini. My Dirt Shit Chamber. Masih ini lagi. Ini Udah sengaja dipasang nih. sekarang. Udah dipasang sekarang. Iya dong, masih mengkilap. Masih mengkilap ya? Ini udah berapa minggu nih di gua? Enggak Ya, ya. Lu ya. film yang menang sekarang apaan? Film apaan? Film apa? Film yang dapat rekor muri itu Oh, yang film Titik Kamal itu. Gua tahu. apaan? Khotib. Sorry, Makmum. Makmum. Oh, iya, tadi mau gua jawab imam, lupa. Oh, tip jadi Jumatan dong nanti. Itu keren banget ya, bisa dapat Ya, ya, ya. 1,6 Juta Benar, ya? benar, benar. juta. Ya kalau nggak salah seminggu juga udah 500.000 kan? Iya. Oh gitu. Iya. Total kan memang udah selalu Iya, rame kan. Kalau rame iya. Iya, iya. Tapi kalau menurut Kak Arya gitu ya, yang bisa bikin film Makmun bisa 1,7 tuh apa faktornya? nggak tahu ya. Mungkin faktor Kata waktu itu Apa ada bagi-bagi tiket gratis gitu atau gimana? lah itu rahasia umum Rahasia lah. umum ya? Udah banyak gitu mah kayak gitu, nggak wajar. Apa Tapi cuma sengaja di up gitu? nggak tahu juga Nggak ya. tahu juga. Tapi kalau kata Dia gue, menarik nih dia apa gimana nih apa gimana. Ya, selalu jual penonton tau gak sih? Apa yang di-up? Yang misalnya 3 hari sudah 500.000 per hari Oh, sih. iya, Lu iya. percaya gak sih? Gua Iya, nggak iya. percaya dah. Lu percaya nggak ya? bagian dari marketing, Marketing lah. pasti, ya. Iya, iya. Tapi emang penonton Indonesia itu emang sukanya horor sih. Itu basic pertama banget kan. Terus kalau gue lihat ya pas gue nonton Makmum, emang orang nonton itu tuh buat seru-seruan cuy. Jadi kayak emang cheap thrill banget gitu. Iya. Oh iya iya iya. Nah itu tuh kayak gitu tuh suaranya. Iya jadi. Jadi emang pas gue nonton bioskop pun orang-orang tuh pada seneng, bukan yang kayak takut tapi pas sudah teriak gitu ketawa. Jadi ini gue nonton Makmum sama Spiderman ya. Jadi pada ketawa gini terus teriak gitu. Kayaknya itu deh Lu faktor. langsung gimana? Sebelah lu teriak terus lu gimana lu gitu? Gue tuh bingung gitu. Gue tuh bingung gitu, gila ternyata emang orang Indonesia ini ya sukanya ya emang yang kayak gini. Ya, jump scare gitu Iya, ya? jump scare. Itu Makmum tuh emang gudangnya jump scare cuy gitu. Jadi, Oh ya setiap menit ada lagu-lagu iya. serem gitu ya? Jangan setiap menit cuy, baru 5 menit nih filmnya mulai udah ada jump scare. Udah kedua. Baru 5 menit udah ada setannya di belakang Makmum gitu. Kayak lu mending Udah di belakang gua deh kan. mending lu nggak nonton deh, bener deh. Jadi itu mah kayaknya faktor Fenomena ya. horor berarti ya. Kan Makmum yang mainnya Titik Kamal loh. Nah. Zaman dia masih remaja. Iya. Beda itu. Ada sih, Maksudnya ada kan yang si siapa Nicholas Saputra main horor juga enggak galak. Iya, kan? emang. Iya iya iya. Ya, Apa yang dipunya Makmum ini gitu. Nah, itu dia. Horor Gua tahu itu sih. bagaimana? Gua nggak ngerti sih Tapi memang Makmum. thrill tadi gitu ya. Iya kayaknya. Sama lagian dari tema ceritanya juga gua bingung. Nggak sebenarnya emang sequel yang nggak dibutuhkan. Cuman kan nggak balik lagi gara-gara film pertamanya laku. Laku dibikin ya? Oh dipaksa lagi. bikin ya? Ini kalau lu nonton Makmum 2 ya, lu lihat closing creditnya, wow the best. Itu closing credit Marvel itu kalah. Anjir. Nggak ada. cuy. Gila nih. Jadi yang keluar itu ya montase si produsernya megang penghargaan. Sama sekali. Iya, itu tuh yang keluar tuh closing credit. Jadi lu nontonin pameran. Makanya dong pakai gini ya. Itu kredit atau narsis? Iya, Narsis ya? kalau gue pas pertama lihat, apa nih? Muri gitu ya, terus ada sosoknya sinematik gitu, Piala Muri, wih, sudah mendapatkan 800.000 penonton di Malaysia gitu, terus ada foto mereka, gitu aja terus closing creditnya ganti-ganti foto doang gitu. Jadi filmnya dapat Jadi, penghargaan. terus Ada iya. karena penontonnya banyak. Iya, karena Tapi penontonnya pas banyak. filmnya baru tayang, penghargaannya udah ada di foto-foto. Iya, itu penghargaan yang film pertama ceritanya. Oh, Jadi yang pertama kan dapat Muri juga. Di Malaysia juga ya? Di Malaysia. Nah ini kan dapat Muri nih, nanti di Makmum 3 gue yakin closing Ada creditnya lagi. sama ini. Berarti Yang mau 2 ya. pas di film ketiga biar Iya. bisa mejangin fotonya. Nah iya, nanti kalau film ketiga dapat banyak pasti dibikin lagi Makmum 4. Gila. Gue yakin, gue Yakin lah. Harusnya gue direkrut Catat. jadi tim kreatifnya serius. Catat hari ini ya tanggal segini ya bakal ada Makmum 3 enggak? Gue yakin ada Makmum 3. Makanya saya baca nih ada yang nulis Titik Kamal tuh sukses, dia bakal menjadi Susana generasi selanjutnya. Waduh, Setuju nggak? gue nggak ngerti lagi nih, Susah. susah Ada yang bener. bilang Susana. Susana. Gue nggak tahu ya, mungkin gimana director kali yang bisa mengarahkan Iya, ya. iya, Gue iya. nggak ngerti Kalau dapat juga benar-benar kalau dapat yang bagus. apa ya. Tapi kalau dia mau dia di build up jadi next Susana bagus juga. Iya, Soalnya maksudnya. nama dia udah kalau disingkat udah tikam, udah horor. Wah, iya. Kepikiran deh. Kepikiran. Benar, itu bisa viral itu di medsos. Iya, iya, iya. Kepikiran. Setuju. Kita hashtag Tikam. Tikam ya. Iya, iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa-bisa aja gitu maksudnya. Gimana ininya aja, gimana niatnya aja sih kalau kata gua. Iya iya iya. Asal jangan kayak Makmum lah gitu ya, tolong diganti aja.
1,7 lagi Iya. pandemi, Pandemi, bioskop nggak boleh penuh. Oh itu kata gue prestasi banget loh. Nonton dapat juga. Iya. Dia Kata gua yang bareng siapa sih? nggak ada kok. Film horor dia doang. Saat itu tuh backstage, Backstage yang ya? kayak Oh backstage. maksudnya Yang slotnya emang pas gitu horor satu, drama satu satu. gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada lawan. Ada Spider-Man kan waktu itu masih Spider-Man masih rame. Cuman kan udah mulai lama udah kan. agak Udah lama, turun. udah agak turun deh. Gue tahu yang paling nyesel sebenarnya siapa di sini. Yowis Band. Salah, harusnya KKN di tanggal kemarin. Coba kalau dia slotnya dipasang di situ bisa jadi dia yang Oh iya, gede iya, penontonnya. Tapi bisa jadi ini ngapa build up dulu. Jadi Nah, membalikan iya, iya. bukan narik kayaknya pelarisnya dulu, Iya pelincinnya sih, dulu, iya dikeluarin sih, ini. bisa jadi sih. Kan soalnya sama kan PA-nya kan ya. Itu Belasan juga ya? viral ya kan. Viral ceritanya ya. Iya, itu sampai yang kakeknya udah pada kerja sekarang. Udah lulus. Iya, tadi Udah dari lama. saking udah kelamaan. Udah pada kerja ya, udah pada ngelamar Udah pada ya, kerja, udah pada punya anak gitu. Jadi ya. Tapi gua mau pengakuan dulu, gua belum baca. Serius ya? KKN-nya. Yang pas heboh di Twitter lu nggak baca? Nggak baca. Tahu ngikutin tapi gua nggak baca. Gue baca tapi nggak sampai beres. Tapi gue Kalau lu- tau lah esensnya ini Lu, ngapain. lu termasuk yang kalau lu termasuk yang percaya atau yang mungkin ada bumbu-bumbunya lah. Oh percaya waktu itu beneran. Beneran atau kayak gitu bukan terjadi film nggak? Atau gimana lu? Enggak sih, gue nggak pernah terlalu nganggap serius thread di Thread Twitter Twitter, gitu ya, ya, ya. untuk yang cerita-cerita horor. Sebenarnya gue baca tuh buat seru-seruan aja sih. Jadi kayak, wih gila ya, ada yang kayak gini gitu ya di tempat itu gitu Bener. dan lain-lain gitu. Tapi percaya atau kagak sih gue mah nggak tahu ya. Maksudnya ya udah aja Iya, gitu. Bisa viral ceritanya gimana sih lu menurut lu kan? Nah, itu. Lu yang sampai bagus. Waduh nanya gitu, gua agak lupa ingat sih. Pokoknya gue cuma inget ada apanya kayak? ada apa mahasiswa mereka lagi apa? Ya KKN. KKN di sebuah daerah yang nggak disebutin kotanya sih, katanya di Jawa Timur. Ya, itu kan suatu viral juga kan ya. ada Biasanya di B. mana dan Iya, ada- iya, iya. Ya pokoknya ada Pinter terus banget. selanjut ada hubungan Iya. terlarang. Mereka melakukan Enak lah ya. hubungan enak. Mereka melakukan hubungan terlarang di tempat yang terlarang. tempat larang itu seperti apa maksudnya? Katanya itu tempat Di atas genteng kan terlarang. ya, gue nggak tahu. Katanya kayak gue tuh kalau nggak salah Tempat tuh kayak aman, ini gitu. loh ya, kayak apa? Katanya kayak kolam tempat pemandian. Oh ada itu. Iya. Ya, Ya sih, itu emang steamy banget ya. Ngapain begitu di kolam mandian ya. bener ya? Iya, bener. Kok gue pikir bener juga Kapan ngapain di kamar lagi, di kamar Cek? mandi tempat di desa lagi. Iya. Kameramen, kalau ada momen itu mau nggak atau nggak? Ini lu tunggu ke kota kan? Iya. Iya, itu bener nih gua agak tercerahkan nih. Ngapain di situ? Jadi mereka begitu terus diganggu setan. ceritanya. Bukan yang saya, dia mereka begitu. Bentar, Melanggar. gue tuh gak lupa ya, mereka tuh melakukan, melanggar bener, mereka tuh melanggar pantangan di situ. Kalau nggak salah tuh jadi itu, pokoknya ada yang yang perempuan, ini kita loh, Yang perempuannya siapa ya, gue lupa. pokoknya perempuan ada dua kan, Iya, iya. nah yang perempuan yang kedua katanya tuh jadi kayak rohnya tuh dia tuh, lu tau gak sih, Masuk. jiwa lu di sini badan lu di sini, tapi jiwa lu tuh astral astral, projection. tapi raga lu tuh diambil, Iya, jadi penunggu ya ngeri Oh sih. gitu. Jadi dia bukan dirinya lagi. Garis gitu besarnya ya. gitu, jika saya jadi cowok diem nggak ngapa-ngapain, sampai akhirnya dia meninggal. Ngeri sekali kan. Ngeri ya, ngeri. Kalau itu beneran nyata, ngeri Jadi banget. endingnya apa bad Nah, gue ending nggak gitu? tahu tuh endingnya gimana. Ya endingnya ya udah ya. Mati semua? Enggak, itu meninggal perempuan itu. Atau jangan endingnya dia kagak lulus kuliah. Kalau kan udah kerja kan. Ya itu loh, garis besarnya itu sih. Dulu viral banget tuh cerita tuh. Gue inget banget yang nulis namanya Simple Man. Iya. Benar-benar. Simple Man, tapi nggak simple ceritanya. Nakutin itu. Kira nyanyi itu simple plan. Kelihatan ya. Kelihatan yang paling umurnya. Nah ini yang menarik nih. Gimana cerita di cerita thread di Twitter ya diangkat jadi sebuah film. Nah, kalau menurut lu gimana ya? Bakal gimana gitu? Ya, pasti. Apalagi dengan PH-nya ya lu tahu sendiri lah. PH yang udah biasa bikin. Ini ya menurut gua tuh strateginya pinter banget kan Pinter ya? dari thread. Tapi lu sadar nggak sih itu bisa aja kan didesain seperti itu. Maksudnya itu kan thread itu ada sebenarnya karena Sudah emang ada sebelumnya desainnya, iya. sudah ada desainnya pengen dibuat ke film. film tapi mereka Iya, apa namanya dibuat dulu ke Dibuat- Twitter, ngumpulin Buku, dulu orang terus buku nanti ya. buku kan kenapa tiba-tiba ada buku terus nanti ujungnya benar. film gitu kan. Nah, iya, Jadi bener. naskahnya udah ada dulu terus Yo baru cuy, dibagi-bagi. Iya, gua mah iya. salut sama yang bisa ininya, yang bisa ngedesain ininya Iya, gitu. iya. Iya. Jauh bener-bener sih. Dia masuk akal. Dibikin di misalnya dia kan dibikin di Twitter. Terus kalau misalnya nggak meledak ya udah nggak usah dibikin di film. Iya, ya kan? bener, Nanti bener. dia meledak. Dia bisa ngetes Nggak, ini. ngetes nggak sih, pasar, kalau udah deh. kalau Twitter dan threadnya nggak meledak pasti tetap dibikin juga. Lu percaya tetap dibikin? Soalnya kan udah jadi. Iya udah. Iya, Iya iya. sih. Tapi paling mereka cari yang lain kan. Cari opsi lain ya. Iya sih. Ya gua nggak ngerti sih ya, tapi
tiba-tiba dia ngeluarin buku kan dengan sama, jadi kayak kan lu berarti jauh-jauh ada bukunya juga. Maksudnya kan lu berarti udah tahu dong Iya, ini udah ada sebenarnya plan-nya. ceritanya plannya kayak gimana gitu. Kalau gitu Maksudnya. ngapain kita beli buku kalau udah ada di Twitter? Nah iya. Tapi bukunya best seller. Laris, Iya bukunya bener Ya, juga. kayaknya nggak orang punya. Iya iya. Kan iya. gua selama itu waktu buat nih posternya nih. KKN apa di trailernya tuh uncut gitu tau. Iya iya. Nah Itu ini gua uncut nggak tuh ngerti. maksudnya dia nggak pakai cut wanita apa gimana gitu. Gua nggak tahu nih. Langsung ya pas udah cut masih di shot gitu ya. Lagi. Iya, Iya, udah cut of the dead. Uncut tuh maksudnya apa filmnya yang tidak di-cut atau Iya aneh juga ya. sendiri gua. Tapi itu label itu gue lihat di poster yang baru yang pas Iya. pandemi, yang dulu sebelum nggak ada tuh. Oh, Nggak ada, ada. nggak ada uncut. Yang pas dulu yang pas sebelum pandemi pengen ngerilis poster itu nggak ada tulisan uncut kok. Oh. Yang gue Uncut tahu maksudnya berarti unsensor apa gitu. nggak ngerti ya kali unsensor. Atau ini kata lu bagian dari promosi juga. Iya ini Tapi pas. kalau ada sensornya berarti yang sensornya udah rilis belum? Belum. Pokoknya seharusnya kata gue mah ya. Jadi mungkin Memang Uncut of the Dead gitu kan. jadi mungkin kata gue ada part-part yang sebelumnya tuh nggak akan dimasukin ke bioskop. Ah. Untuk yang kali ini kayak tayangin. Jadi versi uncut-nya gitu. Berarti yang adegan tadi lu bilang itu kali ya. Mungkin anjing. Mungkin. Jadi mungkin orang penasaran nonton itunya kali. Iya itu mah apapun caranya sih buat jualan ya. Iya. Jualan ya tuh. Daya tariknya masih Iya ada. daya tariknya kan? mau apa aja. Gue sih nggak peduli sih. Yang penting kita lihat. Tapi Tapi lu aja. pasti nonton. Tambahin nonton lah. angka. Iya iya. Walaupun gue nggak tahu ya hype-nya masih oke nggak ya. Iya, Soalnya udah lama kayak juga ya. Ya benar kayak tadi kata Mas Ali ya kan. Udah lama juga ya. Yang waktu baca pertama masih KKN sekarang udah. Iya, Iya. Gue takutnya emang kayak ya Mas struggle juga dia berarti buat Ini film harusnya tetap tahun berapa sih tayangnya? 2000 pas pandemi awal 2019. 2019. 20. 2020 ya? 2020 Iya. awal. Wah, lumayan juga di Bioskop dayanya. juga banyak kan stand-stand Iya, iya. gitu tuh. Yang ada sesajennya ya. Gua foto nih sama spiritual gua. Stand di itu. Tapi gue apa sih ini kelihatan banget emang MD nahan-nahan ini tuh karena dia emang pengen ini gede banget penontonnya. Yang gua Makanya salut- sampai Iya. sampai lama Iya. banget Lama ditahannya. Yang gua salut itu dia nggak tujuan untuk menayangkan Iya, di platform. mana Iya, iya. dia tuh asli dia bener-bener yakin ini film harus meledak ya? jutaan iya. Harus bioskop, harus bioskop pasti harus rame. banyak iya. Iya, Gue iya. tahu banget dia nahan-nahan. Ya kita lihat aja sih. Ojo lah ya, itu ya, Iya. Ojo itu. Nonton Lu nggak tahu dari, gitu. dari trailernya atau nggak dari PH-nya kan PH sini yang bikin gue jadi malas atau enggak? Ya dari semuanya sih. Sutradaranya kan Awi Suryadi ya. Ya dia tuh kayak hit and miss gitu loh. Ah, benar, bikin hit and bikin horor tuh gitu. Jadi ada yang gua lumayan, ada yang kayak Pas banget. aduh Iya, kayak ada yang bener-bener aduh ini mah kayak nah ini gua nggak tahu nih bagian ini apakah akan hit atau miss gitu. Sawi aja kan bikin sih. Danur juga kan? Asih juga. Asih juga yang ininya spin-off-nya. Spin-off-nya juga ya? Jadi kayak ya nggak tahu ya semoga aja gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal KKN, horor, lu ada pengalaman kagak? Wah, gue ada banget. Sebenarnya KKN di Desa Penari ini relate sebenarnya harusnya ke penonton yang pernah Yang udah KKN. pernah KKN. Iya. Karena gue tahu yang KKN itu pasti selalu ada cerita horornya. Waduh. Termasuk seru nih, gua sih. Seru nih. Tolong, kameramen tadi edit temalamin lagi. Kata gue dia Jangan cerita, itu udah disco bukan disco yang horor. ya kayaknya Nah. kayak ceritanya lebih seru dibanding kakak Desa Penari. Gua gimana nih cerita-cerita begitu? Gimana? Tapi serius, pas gue KKN, cerita yang paling gue inget tuh yang horornya. Pas pulang dari KKN itu sama anak-anak tuh yang pasti kalau ngobrol, ngumpul Horornya gitu pasti pasti. yang horornya. Horornya. Iya. Karena itu tuh kayak unforgettable gitu loh, parah. Pasti, sih. pasti. Gila itu, parah. Gue nggak tahu sih, gue kan KKN Unpad tahun berapa ya waktu itu ya? Gua lupa. Oh, lu anak Unpad juga? Iya. Tahun berapa sih gue kuliah tuh dulu? 2009 gue KKN kayaknya. 2009 gue KKN. Biasalah KKN-nya gue kan dulu tuh Unpad ada dua program KKN gitu. Ada yang KKN di dalam kota, ada yang di luar kota Luar kota, gitu. iya. Gue mau milihnya luar lah. Bego banget lu KKN malah milih di dalam kota. Iya. Mendingan di luar lah, bisa party. Nah, pas keluar itu gue ke Tasikmalaya. Terus ke desa yang di Kabupaten Tasik gitu. Jadi kayak dari Tasiknya tuh masih 3 jam lagi ke desa itu gitu. Dan ini semua kejadian horornya itu diomonginnya tuh justru pas sudah pulang. Jadi pas di situ mah nggak ada yang Waktu udah aman baru kayak ada setannya enggak? cuman ada satu adegan adegannya kayak film aja. Cuman ada satu kejadian yang bener-bener kita ngelihat bareng-bareng gitu sama semuanya gitu. Dan itu bener-bener kayak surreal gitu lah. Gimana? Ini salah satunya nih ada ya pas
Jadi kita tuh tidur di satu base camp ya, satu rumah di desa itu yang emang kosong gitu. Rumah itu tuh sama si Bu RT kalau nggak salah, emang Dijadiin. kosong, emang buat singgah, tapi suka dibersihin gitu. Jadi kita tidur di situ tuh semua ngampar gitu lah ya, Nampar kayak gini lah. ngampar gitu ya dan lain, dan cewek ada di kamar dikit, tapi sisanya mengampar di ruang tengah gitu semuanya. Ngepas lah pokoknya itu, emang buat kita semua kayak 15 gitu ya atau apa gitu. Nah, suatu malam, ini gua nggak tahu malam keberapa, pokoknya cewek-cewek itu nggak mau lampu itu dimatiin. Harus nyala. Harus nyala. Iya. Karena gue selalu ngotot, matiin dong gitu. Enggak. Tidur ya, enggak. Nah itu tuh kita nggak tahu kenapa, tapi ini mereka ceritain pas sudah pulang ya, balik lagi gitu Oh, ya. kita tuh menolak kalau kita udah ngeliat gitu ya. Jadi katanya ada Udah ngeliat tapi nggak berani cerita gitu. jadi emang kampret gitu, dan kita juga kan jadi nggak bisa ngerti gitu ya. Iya. Jadi kayak bercanda, lu payah gitu, padahal sebenarnya ada more than that lah gitu sebenarnya gitu. Dan ternyata ada cerita pas tidur itu ngeri juga ya suaranya. Lebih ngeri nih ya. Bukan dari backsound. Waktu itu ada salah satu temen gue yang cewek, dia bilang pas bangun tidur entah jam berapa, di atas tuh kayak Dementor gitu, tau gak lu? Dementor? Jadi kayak- Dementor, Harry Potter. Iya, jadi kayak gini aja gitu di atas dia. Kain gitu kan. Kan gue pas dengernya anjing lu, gue bohong apaan aja kata gue kayak gini, tapi iya, Iya, gue jadi takut ya. jadi maksudnya anjir kata gue serius lu, pantesan pada nggak mau, tapi kan mereka nggak pernah cerita pas di sana gitu, jadi kita nggak pernah ini banget gitu, apa namanya, nggak Ya nggak tahu. nggak pernah tahu juga gitu. Itu salah satu tuh. Pernah ada kita lagi di base camp itu, di rumah itu ada teras gitu, kita selalu malam-malam itu selalu apa, nongkrong di situ lah biasa cowok-cowok gitu ya, sambil main kartu standar lah ya, main kartu. Nah di depan kita tuh emang jalan gitu ya, jalan apa namanya, si jalanan utama desa ke arah atas gitu, jadi kayak nanjak gitu. Iya, iya. Kelihatan gitu, jadi sama kita tuh ada warung di sebelah Warung, sana. iya. Terus ada teman cewek kita juga berdua baru dari warung, jalan gitu, kelihatan nih sama kita, kelihatan nih kayak kita lagi nongkrong gini, kelihatan gitu ada, tapi kita nggak pay attention, kayak masih ngobrol aja gitu. Terus pas lagi gini, lalu tiba-tiba teriak teman cewek kita gitu. Terus gue lihat pada ngeliat, kenapa nggak ada apa-apa, teriak tapi jalan jadi lebih cepat gitu, masuk terus ke rumah. Terus kan ditanyain sama anak-anak, Kenapa? kenapa lu teriak, katanya pokoknya dia kayak tadi ada apa, nenek-nenek nyongkel dari belakang. Padahal kita lihat mereka jalan berdua. Ngerti siapa di belakang? Karena kita lihat lagi mau pulang, ya udah kita kan nggak ngeliat apa-apa Iya. lagi, jadi kayak ngobrol-ngobrol. Terus pas teriak kita ngeliat lagi, Nggak ada apa? nggak ada apa-apa. Terus dia bilang katanya emang ada. Kita terus coba-coba ada, emang ada nggak ada gitu. Jadi kayak Iya. kayak dikasih Teaser. dikasih teaser gitu gitu. Wah, ini epic nih. Nggak epic sih, ini epic kedua lah ya. Paling epic adalah di rumah itu ada sumur di belakang. Wah. Kita mah nggak pernah mandi Oh, ya. kita numpang mandi. Nggak. Itu dia. Nah itu dia, kita mah tidak pernah mandi di situ karena kita mah selalu mandinya di ada tetangga yang punya kamar mandi yang emang bagus gitu. Kamar mandi yang tertutup kan, kalau di desa biasanya Iya, kebuka, kebuka. yang di belakang masih kebuka. Itu mah cuma buat ngambil air doang Tempat gitu. KKN gua WC-nya akuarium. Ada pintu tapi kaca. Itu parah banget kata hotel. Gua kaca bening banget. Iya kayak gitu. Dan itu tuh apa, kejadiannya tuh kayak recurring gitu, kayak terus terjadi. Setiap kali mandi. Enggak setiap kali mandi. Kalau tidur pagi-pagi bangun gitu. Ada tetangga kan, wah seneng ibu mah, pakai bahasa Sunda lah ya. Rame. Seneng ibu mah, sekarang tuh rame di Rame, sebelah ya. gitu ya. Pagi-pagi udah pada bangun nimba air. Anak-anak mikir, oh sih itu bener. Ini ada air. Terus tiap pas mau malam mau tidur, siapa sih cuy yang suka pagi-pagi? Nggak ada aja, di sini semua juga bangunnya jam 6 kan. Kita berusaha berpositif, udah nggak usah mikirin. Nah, si bunga di prank deh. Di prank. nah somehow di entah hari keberapa, temen gue yang cowok dengar beneran apa namanya, si sumur itu ada yang kayak ngambil air Ada- subuh-subuh gitu. Nah dia bangunin temen gue. Nih gue diceritainnya sama temen gue yang dibangunin temen gue inget nama temen gue si Agus. Gus. Itu adanya, terus si Agus dengar, terus udah tidur lagi yuk. Jadi dia tuh kayak, gue tahu ada tapi udah tidur lagi. Iya. Itu respon paling normal Iya, cuy. iya. Kalau di film horor itu nggak mungkin kayak Kalau gitu. soalnya kalian jalan, Jalan. pingsan. Biasa nih. Agus itu pinter Agus pinter ya. Agus pinter.
Gitu tuh. Jadi dia kan- Karakter horor mesti kayak gitu tuh. Udah tidur lagi. Asli beneran dia tidur lagi. Kata gue emang bener cuy, emang lu harus tidur lagi gitu. Iya, yang ngapain juga ya? Emang mau ngapain kita ya? Nah, setelah kejadian itu gitu, udah ada kayak beberapa kejadian gitu. Si Agus ngajakin gua, ayo ke rumah Pak ini gitu ya. Si Pak ini tuh pemain kendang gitulah di desa itu. Desa Emang ngapain? Emang lu mau ikut perform gitu pas nanti Agustusan gitu. Soalnya si Agus ini emang pemain musisi Sunda gitulah. Oh, Jadi gua ngikut Sunda, aja iya. lah ya, udah pengen tahu gitu. Nyampe lah, gue lupa nama bapaknya siapa gitu. Terus pas sudah nyampe rumahnya, Assalamualaikum, masuk aja gua tuh. Terus si bapaknya tuh, oh ya, mangga duduk. Gue sampai saat itu belum tahu mau ngapain si Agus asli ke situ gitu ya. Dan gue duduk, terus si Agus nyerita ke si bapak itu. Namanya? Pak, punten ini di rumah ada banyak ini. Oh, jadi si bapak itu ternyata somehow adalah salah satu orang pintar lah di desa itu gitu. Selain pemain kendang gitu, gitu. Jadi kan gue langsung berilmu. cing kata gue si Agus ngajakin gue ketawa. Belum tahu Konsultasi itu iya dia. konsultasi Konsultan. iya anjir ya. Terus sama si bapak itu kan pintunya ngebuka gitu ya si pintu itu, terus nutup gitu jebret. Udah tenang kasih bapak itu, hah naon emang kata gue dia nutup aja. Terus udah gitu ngambil botol aqua standar ini ya, ini sering terjadi di film-film, dibacain gitu ya, dibacain. Terus ke si Agus ngomong, ini nanti semprot-semprot di rumah, di pojok-pojokan rumah. Tapi anak-anak di luar dulu, jangan intinya mah jangan pada di dalam gitu. Waktu keluar itu. Iya. Oh ya udah nuhun ke si Agus. Udah gue pulang lagi, gue langsung. Jadi mana cerita soal yang dilihat anak lah. Soalnya anak-anak cewek mah resah teh ya, gitu. Resah, Jadi kayak resah. Kalau cowok mah kan tidur bodo amat, tidur lagi ayo gitu ya kan. Kalau cewek Tidur dulu pikirin nanti. nanti gue mah. Kalau udah nggak ngantuk belum Iya. mikirnya. Ya udah, jadi pas nyampe rumah itu si botol aqua berisi aji-ajian itu di di gini-gini Aurin, lah, iya. diaurin lah di penjuru rumah gitu gitu biar malam itu si cewek-cewek setidaknya nggak lihat lagi Biar penonton tahu. nggak lihat lagi ada dementor di atas gitu lah intinya mah biar nggak kayak gitu. Pas udah di malam-malam itu lumayan lah semuanya pada tidur gitu, maksudnya nggak ada yang cerita gimana gitu si malam itu ya. Oh, cuma di malam itu aja. Malam itu tuh pas bangun pagi-pagi ya, gue bangun pagi-pagi keluar rumah kan, ada lah si bapak itu tiba-tiba di depan pagar, udah mengamati gini, nanya gimana, anjir gue kaget aja. Itu adegannya kayak di film asli anjir, maksudnya tuh, jadi kayak pengen memantau gitu, ya gue anjir, kata gue, ya gue sih nggak tahu ya, gue tidur gitu ya, coba tanya anak-anak yang lain. Kayaknya aman-aman aja gitu ya. Tapi ya itu salah satulah cerita pas gua KKN gitu. Jadi kayak anjing ternyata emang ada gitu dan seru. Tapi dan yang paling parah, nah ini paling parah, paling epic. Jadi pas udah selesai pulang di mobil, terus ternyata teman gua ngobrol ke BRT. Jadi emang rumah yang ditinggalin sama kita tuh kenapa kosong? Itu bekas inilah ada orang di situ praktik black magic gitu. Oh dari. Anjir kata gua. Terus ngomonginnya pas sudah selesai. Ya baru dah kemana nggak mau tahu apa, yang penting mah ngumpul kan rame gitu anjir. Tapi itu epic sih, seru gitu. Maksudnya kalau dipikir-pikir pas sudah pulang tuh anjing ngeri juga ya. Tapi untungnya ya ceritanya semua pas sudah beres, iya, kan? beres Iya, gitu. Orang pindah desa kan. Iya. Buat Lu tuh berapa hari di sana? Sebulan setengah Sebulan gua. setengah. Jadi Sebulan kayak juga. menghadapi kejadian-kejadian random aja gitu aja. Memang orang desa tuh lebih santai dari kita gitu istilahnya. Iya. Gue juga KKN kan di rumah base camp gitu kayak gitu juga di atas bukit gitu, kita sendiri ber-10 kan, ber-20. Ya ada gangguan gitu kan. Ntar gangguan gue ceritain. Ini dulu reaksi orang desanya dulu gitu. Pagi-pagi pada turun tuh nanya, "Bu, di Gimana rumah tidur?" itu kami ada itu." Oh iya gitu doang gitu kan. Oh iya, terus diajakin lah kita, "Ayo sini Bapak kasih tahu gitu." Tik. Lihat ke belakang, kuburan berderet. Di belakangnya kuburan semua. Ini nih dari sini, dia ngomongnya gitu. Kayak udah kejadian Kayak biasa aja ya? Santai aja gitu. Kejadian normal. Karena kan kita yang semalam udah ditakut-takutin tuh Iya. udah gimana gitu, udah deg-degan banget, tapi mereka berusaha nenanginnya gitu aja, nyantai aja. Ini nih gara-gara ini nih gini. Iya. Jadi kalian jangan ngomongnya jangan macam-macam. Jadi malam itu malam pertama tuh kita baru duduk, ya biasa lah kan di rumah gitu tidur ngapa-ngapa juga. Ketawa. Iya. Ini ketawa si Oh, wujud live actionnya. Anjir. Keras. Belum pada tidur, Wah, masih iya, pada iya. bersiap-siap tidur.
Dolby Surround itu aja suaranya asli anjir. Dulu ada ringtone yang kayak gitu kan. Iya. Nah kayak gitu Sangka tapi bercanda ya. gemanya tuh kemana-mana gitu. Kayak dia kayak di luar tapi di dalam kepala juga gitu. Semuanya denger atau cuma Dengar doang? semua. Semuanya denger. Dengar semua. Oh. Anjir. Yang Ini di ngeri, cewek ngeri di nih. dalam begitu kan. Eh. Nah, waktu itu defense kita cuma bilang, ah itu ringtone. Tapi Ringtone. kepikiran nggak ada yang tidur malam itu, makanya pas pagi-paginya langsung ke bawah. Diliatin itu. Sama kontesnya ngadu, Bu kami diketawain. Diketawain. Datang si bapaknya itu diliatin tadi, diliatin kuburan. Nah ini yang ketawa gitu. Nyantai banget. Dan Iya. untungnya memang setelah itu nggak ada kejadian lagi. Kecuali pas malam terakhir, pas mau pulang, keluar tuh semua binatang-binatang black magic. Perpisahan. Iya, Perpisahan. perpisahan. Ngasih sambutan perpisahan. Ular hitam keluar, Anjir. kelajengking hitam di dapurnya Keluar. semua, lipat-lipat. Murni ini anjir. Murni roti ilmu hitam. Tapi memang daerahnya begitu. Terus yang gue ketahui itu tukang ojeknya. Kenapa dia? Kan gue KKN-nya bagian KKN yang nggak nginep full. Jadi Nah. nginepnya kita cuma Sabtu Minggu nginep, pulang itunya kuliah lagi gitu kan. Iya, iya. Nah, setiap kali kalau kita datang Sabtu itu kan datangnya malam tuh dari Bandung kan jauh Jauh. ke Batu Jajar lah. Naik ojek. Kalau mau naik ojek tuh si supirnya pasti nanya ke daerah mana. Kalau ke daerah gue bilang Gitu. ke daerah itu, dia pasti nggak mau sendirian. Harus Harus nunggu ada temen ya. harus Oh, nunggu teman nunggu ojek. temen aja. Pagi-pagi kan udah nongkrong gue tanya lah, begitu udah pulang kan. Dia bilang biasanya kalau lewat ada madrasah itu pohon bambu itu sering ada cewek minta numpang terus sama yang lewat. Iya, Itu iya. dia kalau sendiri nggak berani. Anjir. Wah, udah. Emang udah Ya udah ini Udah urban legend nanti. ada daerah-daerahnya gitu. Berarti 2 motor kita sekali berangkat. Iya harus ada dua, kalau sendiri dia nggak berani. Bagus itu. Nah, itu Konvoy. yang gua itunya tuh kesantuyan orang desa tuh Kayak udah biasa ya? Kayak udah biasa orang aja. ojek itu takut karena dia kan bukan orang desanya, orang Masa? dari penghujung jalan kan, orang luar gitu. Tapi emang sih Orang warga desa desa tuh- mah pasti lebih ini ya, lebih berdamai. Iya, Damai. lebih- Jadi kayak lu udah yang pas di paham gitu. yang pas di desa juga Ya, udah sama. tenang aja. Ya kayak gitu aja warga-warga desa. Jadi pas lu ngomong ada ini, mereka udah gitu aja. Ya kayak tadi kan dikasih aqua, Kasih aqua. isi aja-ajian biar Tapi biar kalau tenang udah aja. bertindak kayak gitu kayaknya memang serem tuh, Iya. orang jahat Iya. memang. Iya, bener. Udah dikasih Kalau defense, udah bertindak mah ya. dikasih ilmu penangkal gitu. Si dementor. Iya. Gila gua ngebayangin banget ya, lu lagi tidur, tiba-tiba di atas lu ada ada yang Iya sih kayak gitu mah aneh ya. Tapi katanya temen cewek gue ini mah nggak tahu ya, balik lagi mitos. Dia ngeliat gitu tuh pas dia lagi dapet katanya. Nggak tahu ya, nggak Iya, ngerti. emang Biasanya kan suka ada kan ya Iya, iya. yang cerita gitu kan. Lebih rentan ya. Lebih rentan. Istilahnya kalau jadi magnet, dia jadi magnet saat gitu. Gitu jadi Di- dia emang pas lagi menarik. dapat gitu jadi ya who knows lah. Jadi yang ngeliat tuh emang pas lagi dapet aja? Iya, jadi kayak masih ya gua juga nggak tahu. Mungkin nih kak, kameramen kali ini yang banyak pengalaman. Karena kan dari pekerjaan di kehidupan yang dulu gitu, kehidupan yang sering proyek ke hutan, duduk Iya, gimana? Ada di nggak? mes, apa di mana? Atau waktu di lapangan pemetaan siapa tahu ada. Lupa lagi. Lupa lagi. Banyak. Tapi pernah. Sering. Sering ya? Sering kan. Iya, udah kuat. Apalagi kalau pas ke Kalimantan mungkin banyak mungkin nggak tahu juga. Gue denger cerita lu kayak lebih serem dibanding KKN Desa Penari. Cerita lu Enggak, ya. kita copyright, jadi kalau sutradara langkahi mayat Sadi dulu. Oh, iya. Sebenarnya Emang serem loh. ya. Emang serem ya. Gua Serius. waktu di lapangan gue pernah sekali, gue mungut kan, gue kalau di lapangan tuh getar-getar kan, kaki gue nggak kuat jalan gitu kalau udah lemah. Jadi gue pungut itu di sungai bambu. Oh, buat ini dulu ya. Kan, ya. Sampai di base camp dimarahin sama si bapak, jangan ambil sembarangan, jangan ini. Gue disuruh balikin. Gue balikin sendiri, minta tolong teman balikin sungai. Jadi balikin. Dibalikin lah daripada gue dia apa-apain sama yang kakak-kakak. Iya, iya, kepahaman gua. Ya, mungkin itulah kan, mungkin kalau tips-tips kita yang mahasiswa dari kota ke desa mungkin memang ada kan cerita-cerita kayak gitu. Mungkin itu yang menginspirasi film-film horor. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita kagok sama kebiasaan masyarakatnya kan. Ada beberapa norma yang mungkin kita harus patuhi segala macam. Ya masih lu jangan ngomong sembarangan. Iya. Lu sopan, lu Harus- harus respect ya. Sopan gitu. Sopan. Ya. Gua sopan aja ya, maksudnya anak biasa-biasa aja masih ada aja gitu. Tapi Gue jadi bingung. colek ya. Iya, Itu makanya nenek-nenek minta iya makanya gendong gue kali. gendong ya, iya, gitu kan.
Padahal lu nggak ngapa-ngapain di sana ya? Iya, padahal gimana sih ya mahasiswa mah ya, beraninya juga di situ doang kan gitu maksudnya nggak mau kemana-mana tuh nggak akan gimana-gimana tapi ya nggak ada teman-teman gue juga gue lihat bukan yang kayak rebel nggak jelas gitu kan suka ada kan biasanya satu bisa aja ya. di satu kelompok ada satu orang yang belagu yang nggak ada ini mah masih kayak normal-normal aja Yang baik aja diganggu ya. Tapi kalau mereka tahu curhatnya begitu masih di desa kali waktu oh, iya, pasti udah nggak tenang tuh Udah selesai KKN jadi anak pesantren semua. Rajin ngaji, sholat semua. tapi bagusnya ya gitu ya udah jadi lu pikirannya nggak kemana-mana gitu Benar, sih. fokus jadinya kan. Fokus ya. Iya. Lu kalau boleh mengulang lagi lu mau kayak Itu kayak setahun 2 tahun kemudiannya kita datang lagi ke sana buat ini lagi lah silaturahmi Iya, sama warga desa. Oh, iya. Rumah itu udah jadi rumahnya udah jadi tempat penimbunan kayu gitu, kayu. Oh, dihancurin? Enggak dihancurin Jadi tapi tempat gudang-gudang kayu. tempat ya. Oh, gudang-gudang dan- kayu dan- gitu. Jadi emang ditinggalin lagi gitu. Terus di depannya udah ada parabola Telkomsel gitu. Wah, udah alhamdulillah udah ada sinyal. lu pas masuk tuh lu ngeliat lu apa yang lihat kan? Enggak, gua enggak masuk. Bukan Lihat aja dari atas gitu. Ayo siap. Sekali. ini rumah gue dulu nih, rumah ngantri gue. Ngapain gue lihat lagi? Bukan lu mau ini, mau mau nabak tilas masuk lagi lu. Itu ini trop film horor bisa nih. Mari kita masuk lagi. Jadi film baru. KKN di desa apa ya? Ada Tasik ya tadi. Di desa. Iya iya iya. Ya gitulah ya. Orang memang KKN sus. Gua waktu ke kantor desa kan, Pak ada yang bisa kami kerjakan? Bapaknya diam tuh. Bapaknya diam terus bilang, saya jangan nganggur. Itu horor tuh. Saya jangan nganggur. Iya Gaji- emang. Ya gabut jadinya kan kita KKN. Gaji tapi nggak ini. Ya oke lah, setelah pengalaman KKN dan film-film horor. Ya, Misteri kenapa film horor bisa rame mungkin tadi terjawab di obrolan kita yang kagak jelas. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Share juga lah cerita KKN penonton ya. Siapa Oh iya, tahu share di ada. komen ya. Komen ya? Siapa tahu ada yang Pasti lebih serem lah. ada yang tapi jangan takut yang belum KKN jangan takut. Makanya jangan Ah. sompral, jangan Nah, iya. Emang masih ada KKN sekarang? nggak tahu gua. Nggak ada gitu. Enak banget sekarang offline ya. Iya. Yang sompral. Kayaknya via Zoom sekarang ya KKN. KKN sebenarnya Zoom. Jadi film itu ntar yang lagi Zoom ada yang lewat. Apa ya pesannya jangan sompral. Jangan ngambil No, iya. sembarangan, ya. Tanya-tanya dulu lah rules. Patuin aja walaupun nggak masuk akal. Salah satu yang penting kalau lu ngalamin cerita horor lu jangan kasih tau temen lu ya. Nanti temen lu iya, bakal panik ya. Itu kata gua baru saling menjaga jadinya. Dan menjaga ya. Iya iya. Silakan nanti aja di Pas udah pulang, yo silakan ya. Curhat lah. share pitching ke Benar. Ide bagus ya. Bikin thread dulu lah di Twitter. Iya, Nah, jangan dulu langsung pitching. Oh iya, lihat dulu, bener. Lihat dulu. Laku kan nih? Laku. Ya. Gila jadi KKN jadi tujuannya buat nyari cerita horor. Gila aja.